Selamat bekerja, benar tidak? Hidup buruh migran, hidup petani, hidup rakyat yang melawan. Kami meminta kepada pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan pemerintah. Yang saya pahami salah di awal bahwa organisasi ini hanya bicara pemberdayaan. Ternyata lebih besar lagi apa yang dia bicarakan, memperjuangkan hak buruh migran dan keluarganya. Mempengaruhi kebijakan internasional, nasional sampai pada konteks desa. Disitulah kami penasaran, saya penasaran sekali, kemudian terlibat masuk di dalam kongres luar biasa pada saat itu. Ketika pada posisi yang saya nggak tahu lagi pada saat itu, saya belum masuk di organisasi ini, hanya menjadi anggota, tetapi jiwa saya adalah berontak pada saat itu. Ini harus ada yang memimpin organisasi ini. Saya ingat nama Bu Erna. Ketika semua orang sudah tidak mampu untuk memimpin ini, beliau mau dengan syarat pada saat itu, tolong teman-teman jualkan rumah saya. Karena dia tahu pada saat itu ketika di Jakarta nggak ada apa-apa. Disitulah kemudian saya bergerak. Kalau begitu saya putuskan saja untuk berangkat ke Jakarta. Saya belum tahu apa itu advokasi. Saya belum tahu apa itu undang-undang pada saat itu. Saya belum tahu gimana cara mengoperasikan sebuah komputer pada saat itu. Saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu adalah ini rumah saya, gimana caranya saya bisa berkontribusi di rumah saya ini. Muncullah saya ke Jakarta. Tahun 2015 saya terpilih menjadi ketua umum. Awalnya menjadi koordinator advokasi, seringkali banyak persoalan berhadapan dengan pihak-pihak yang lain. SBMI memang aneh ketika pasca KLB. Seharusnya fokus kita adalah membangun internal kita lebih kuat, meningkatkan kapasitas kita lebih kuat. Tapi pada saat itu kita sibuk untuk membangun kepercayaan. Karena ketika kami datang ke Jakarta, semua jaringan itu tidak lagi percaya dengan SBMI. Punya hutang di mana-mana. Kita tidak punya jaringan. Kita kadang ngemis-ngemis untuk minta diundang dan segala macam. Pertama kali yang kami lakukan adalah gimana caranya nama SBMI ini dikenal lebih dulu lagi oleh jaringan kita pada saat itu. Saya sudah menemukan rumah yang sejatinya. Rumah saya yang kemudian bicaranya adalah bicara soal kaum kami yang tidak banyak dibicarakan oleh kaum-kaum yang di sana. Membicarakan kami yang selalu kemudian dianggap orang nomor 2 di negara ini. Membicarakan kami ketika kepentingan-kepentingan politik
lebih tinggi daripada kepentingan pelindungan kami. Itulah membuat kami bahagia. Bukan soal materi, bukan soal kemudian kami ingin mendapatkan sesuatu di organisasi ini. Tidak. Ini rumah kita, rumah kami. Ketika itu kami sudah menemukan rumah itu, sejelek apapun, itu hati ini nggak bisa dibohongin bahagia. Membuat organisasi itu sulit. Tapi lebih sulit lagi adalah merawat. Pelecehan sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja. Lawan sekarang atau tertindas selamanya. Saya sendiri juga mengenal organisasi itu waktu di Hong Kong. Jadi terlibat di organisasi dan melihat kita belajar tentang analisa sosial di sana, leadership kepemimpinannya juga ada lembaga yang peduli masalah ini. Kemudian kita sendiri difasilitasi. Nah, ketika pulang bertemu dengan teman-teman dari negara lain, melihat situasi kondisi itu ternyata itu juga dihadapi oleh kawan-kawan kita yang di Malaysia, yang sampai dikejar-kejar, polisi Malaysia dimintain duit dan segala macam. Terus kemudian yang di Jepang bayar sekian ini ditipu dan lain-lain. Terus sebelumnya di Arab menjadi korban kekerasan. Nah, artinya kok pemerintah kita apa ya gitu. Alhamdulillah punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya ya. Jadi mendapatkan beasiswa ke Jerman dan makin bisa memahami isu-isu global gitu, isu-isu mendunia. Dan ternyata persoalan buruh migran itu nggak hanya di Indonesia aja gitu, banyak di negara-negara lain yang itu juga buruh migran itu dibutuhkan. SBM ini kan nama yang berubah ya. Dulu kan di awal kita berdiri kan namanya Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia, FOBMI. Pada 2003 kita melakukan kongres pertama, kongres buruh migran pertama yang kami menyepakati untuk berdirinya Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia. Nah, yang itu mempunyai arti besar buat kami sebagai alat perjuangan untuk menyuarakan buruh migran, hak-hak buruh migran. Belum ada borok-borok undang-undang pelindungan pekerja migran ya. Jadi kita mendorong supaya ada undang-undang yang melindungi. Sampai pada nama FOBMI itu saya ditunjuk sebagai ketua nasional, berikut dengan kawan saya mantan Malaysia Edi Ahmad Setiawan sebagai sekretaris. Tapi ada persoalan-persoalan yang jauh lebih parah yang waktu itu kita tangani hampir setiap hari gitu kan. Nah, itu yang makin tetap memuatkan kita ya untuk siapa yang peduli gitu. Ya, saya sendiri hamil besar waktu itu. Ya, dari kongres luar biasa aja, besoknya aja teman-teman belum nyampe, saya udah melahirkan. Waktu kongres luar biasa aja saya sudah bawa peralatan melahirkan waktu itu. Sewaktu-waktu saya melahirkan di kongres itu sudah ini bidannya, rumah sakitnya di situ gitu kan. Dan saya sendiri nggak tatak waktu itu. Kalau misalkan dengan kondisi begini saya harus tinggal di Jakarta dengan segala risikonya kayak gitu. Bu R itu dengan sigap saya bersedia jadi ketua. Itu luar biasa menurut saya. Kadang saya kalau ingat sekarang tuh ya Mas, apa itu kayak nggak nyanda gitu, nggak bisa dinalar gitu. Tapi itulah itu yang di perjalanan yang kita lalui. Mau saya di mana tempat, masukkan isu migran sebagai isu masyarakat yang harus menjadi perhatian. Kemudian orang misalkan punya ilmu juga
wawasan, juga buat apa kalau itu tidak sebenar-benar bermanfaat gitu bagi orang banyak juga gitu. Serikat Buruh Migran Indonesia bertekad berjuang rebut keadilan. Saya pulang dari Hong Kong itu tahun 2000, terus saya bergabung di SBMI 2006. Itu saya baru mengenal SBMI. Begitu mengenal SBMI saya gembira, ternyata yang pada saat itu orang yang menyebut saya itu TKW, mantan TKW lah apa itu, ternyata ada wadah teman-teman senasib seperjuangan dengan saya bergabung. Sekiranya ada ketimpangan ini, kalau terus-menerus bagaimana nasib organisasi ini. Setelah setahun lebih ya, nggak sampai 2 tahun, akhirnya juga dari aduan-aduan dari daerah juga sampai ke Dewan Pertimbangan, akhirnya ada ini KLB. Apa yang bisa saya gerakkan untuk saya gunakan, saya nggak mikir lagi. Perabotan rumah saya, apa yang bisa saya jual, itu pun nggak kontan secara kredit. Itu pun saya keluarkan dari rumah. Bahkan saya pernah sekali menginap di rumahnya kawan yang beli tersebut. Pas saya tidur, saya masih bisa tidur di tempat tidur yang dulu saya pernah miliki itu. Sehingga saat itu saya bersedia untuk meneruskan berjuang di SBMI itu, dan saya sebagai ketua umum di SBMI yang sekjennya juga Mas Bobi, terus pengorganisasian juga Mas Aan, dengan hanya modal tekad dan semangat setelah KLB itu. Istilahnya apa? Wong Jawa kayak saya menumbalkan diri. Nah itu aja loh. Istilahnya kasarnya tuh gitu. Jadi makanya saya tanpa edukasi yang matang tentang kepemimpinan dalam organisasi, tapi saya siap untuk meneruskan periode itu. Donasi kawan-kawan ya juga saat itu ya Mas Kadir, ya Mbak Dina, ya Mbak Salas, Mas Aan itu. Pokoknya siapa yang ada ini donasi untuk kebutuhan kita, cari tempat itu, kita dapat sewaan tempat di Cililitan 3 itu karena kita cari yang murah, jadi dapat posisi rumah itu yang sangat rendah. Tapi saya tidak menyadari bahwa yang sangat rendah itu rawan banjir. Bikin kegiatan yang pertama kita bisa mencetak yang mengingat untuk sejarah SBMI yang kita cantumkan dalam buku modul pengorganisasian itu, yang itu tidak akan hilang selamanya karena itu memuat sejarah SBMI mat. Tapi itu masih dalam konsep dan harapan. Ternyata segala sesuatu itu kalau kita berencana, kita yakin Tuhan menolong, itu pada saat yang tepat. Puji syukur tahun 2021 bersamaan dengan ulang tahunnya SBMI, disitulah ada grand opening SBMI Mat. Saya itu rasanya kebanggaan itu waduh luar biasa. Apapun keadaannya SBMI, itulah rumah kita, itulah wadah kita. Kalau rumah kita kosong, bagaimana orang mengetuk rumah itu? Siapa yang akan membukakan pintu? Jadi kalau merasa itu rumah, itu yang harus dirawat. Jadi rumah itu harus dirawat, pondasinya kuat. Agar rumah itu
penghuninya sehat juga nyaman yang di dalamnya. Jadi biarlah masa kelam itu menjadi penyemangat bagi semua anggota dan pengurus SBMI, karena hanya kesulitan dan kekompakan itu yang bisa memperkuat organisasi. Jadi saya bertahan tetap di situ. Saya mengundang teman-teman untuk tetap bertahan. Tapi yang teman-teman itu sudah sudah diseret-seretin ke Barakuda tuh. Akhirnya tinggal saya dan beberapa orang. Lalu saya dipiting kayak gitu ya, dicoket supaya dibawa ke Barakuda. Apa yang saya alami 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih banyak terjadi, dan jumlahnya itu makin besar. Sebagai contoh ya, di NTB itu yang kena kasus penipuan kayak gitu, itu 2021 sampai 2022 baru selesai, itu ratusan. Sekarang nambah lagi di tahun 2023, 200-an. Ini gimana ya, negara kok nggak bisa mengatasi kayak gitu? SBMI itu punya jargon ya, lawan sekarang atau tertindas selamanya. Jadi jargon itu sangat provokatif ya bagi saya. Jadi ketika misalnya saya merasa down kayak gitu ya, karena tidak menghadapi musuh yang besar kayak itu. Ketika ingat dengan kata-kata lawan sekarang atau tertindas selamanya, itu menjadi kayak semacam bensin ya, yang bisa membesarkan api perlawanan. Di Jakarta juga saya orang baru, saya belum kenal jalan-jalannya. Kalau jalan ke BP2MI kemana, jalan ke Kemlu kemana itu nggak tahu. Dan Google Map pada saat itu belum secanggih sekarang kayak gitu. Jadi saya Mas Hari itu kalau ke Kemlu itu sering nyasar-nyasar itu jalan, sering nyasar dan sering pulang malam, kadang-kadang tidurnya itu ya di mana aja kayak gitu untuk melepaskan lelah. Jadi pernah juga di kuburan di Casablanca ya, saking ngantuknya. Tidak digaji lah gampangnya, karena di organisasi pada saat itu nggak digaji ya. Nggak ada gajinya kayak gitu, bahkan minus ya. Dan itu duit tabungan saya sendiri kayak gitu. Tapi saya ingat dengan kata-kata guru ngaji saya, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Kepengurusan kami yang baru ini terbentuk dari kongres luar biasa. Saya, Bu Erna, kemudian ada bendaharanya, tapi bendaharanya kemudian keluar karena nggak sanggup. Lalu kemudian ada Mas Hari, jadi 3 orang tuh pada saat itu ya. Jadi organisasi sebesar SBMI pada saat itu hanya dipimpin oleh 3 orang saja. Yang paling berat itu menurut saya, itu konsistensi ya. Kita misalnya sudah memiliki kesadaran kritis, ngerti tentang teori perubahan, tapi kalau tidak konsisten, itu juga menurut saya itu tidak akan banyak membawa perubahan di diri kita ataupun di organisasi dan di masyarakatnya. Jadi menurut saya konsistensi adalah salah satu kata kunci yang penting ya di dalam berjuang melalui organisasi. Ada satu pintu pelayanan untuk perlindungan, kita akan
di sini bukan cari masalah, tapi ingin menyelesaikan masalah gitu. Tidak perlu, apalagi saya perempuan. Langsung bisa turun ke lapangan atau ke keluarga. Untuk biaya pengaduan ya, biaya operasional itu sampai saya menjual cincin saya ya waktu itu ya, karena memang sangat membutuhkan pertolongan. Dan akses untuk informasi itu kan kadang-kadang ditutup-tutupi waktu itu. Kita tidak bisa melihat bukti bahwa inilah korban yang harus dibantu. Waktu itu belum seperti sekarang ada media sosial ya yang bisa dikirim gitu sebagai bukti. Itu harus ada bukti mana korbannya, di mana keberadaannya gitu. Dan juga bagaimana pemberangkatannya gitu. Kebanyakan kan waktu itu dia berangkat itu dengan cara prosedural. Ya, alhamdulillah ya dipulangkan, tetapi masa-masa itu sangat luar biasa. Saya harus kemana gitu, saya harus meminta bantuan waktu itu di waktu itu di daerah Kampung Melayu. Saya cari PT, udah ketemu PT, saya pulang nggak punya ongkos, itu ya paling sedih ya. Tapi saya itu mendatangi polisi. Polisi saya bilang saya habis menangani kasus, saya mau pulang ke Sukabumi, saya tidak punya ongkos. Waktu itu dititipkan ke bis yang mau ke Sukabumi ya. Dengan bantuan polisi itu saya bisa sampai Sukabumi. Dulu kita pernah kan ditolak ketika kita telepon pengaduan misalnya ke KBRI, ke kementerian, kita seperti bola pingpong ya. Jadi disuruh ke sana, ke kementerian ini, kementerian itu. Tapi sekarang setelah ada SBMI, di negara penempatan, ketika kita ada kasus, misalnya kita itu sangat direspon, dan walaupun sekedar WhatsApp gitu dibalas gitu WhatsApp kita oleh pihak KBRI dan misalnya Kementerian Luar Negeri. Sampai saat ini saya tidak merasa direpotkan. Padahal kasus ketika dari luar negeri itu tidak ada waktunya, telepon malam gitu kan, jam berapa minta bantuan. Saya dapat nomor saya dari mana gitu kan. Itu saya merasa bahwa mungkin saya ini dibutuhkan gitu ya. Jadi otomatis saya harus bisa membantu dalam keadaan apapun. Bisa seperti ini karena SBMI. Bisa saya dikenal, bisa suara saya didengar, dan alhamdulillah saya bisa bukan hanya di Indonesia ya, di dalam negeri saya sudah di beberapa negara gitu untuk bisa sharing dalam penanganan kasus, terus sharing dalam bagaimana kita menerapkan apa yang sudah dilakukan di negara lain untuk membantu untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pekerja migran. Saya sering dipermalukan ya, atau ngapain katanya gitu. Kamu kok mau saja katanya di SD ini kan nggak punya gaji gitu. Sering ada cemoohan, dan juga apalagi saya seorang perempuan ya, sering keluar rumah, itu ada awalnya itu saya sangat banyak yang saya alami ya. Yaitu korban perasaan mungkin. Bagi saya yang paling bahagia saya melihat orang yang menangis bisa tersenyum, itu saja. Disitulah saya merasakan kejahatan agensi yang dilakukan, dan itu orang Indonesia. Saya kepalanya dibenturkan ke kaca jendela, HP saya dirampas, dibanting, dan saya diludahin mukanya sama agensi itu. Ternyata bekerja di luar gitu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dibicarakan, kerja enak,
dapat majikan baik, dapat uang banyak. Saya tidak pernah merasakan itu. Tapi justru pulang saya membawa rasa sakit yang tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun. Tapi saya masih mengingat betul apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul, bahwa berorganisasi itu adalah hal yang sangat baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Maka setelah itu saya menyampaikan ke teman-teman, saya sharing dengan teman-teman tentang apa yang saya alami, dan ternyata juga banyak sekali yang mengalami hal yang sama gitu. Mereka mendapatkan penyiksaan, mereka tidak digaji, mereka tidak boleh libur, mereka mendapatkan pelecehan seksual. Itu banyak sekali yang mengalami itu. Waktu itu saya kumpulkan di rumah saya. Nah, setelah itu kita sepakat mendirikan namanya SPMW, Solidaritas Perempuan Migran Wonosobo, yang harapannya organisasi ini nanti kita bisa menjadikan gerakan dari buruh migran di Wonosobo. Saya penasaran sekali dengan SPMI. Apa itu SPMI gitu? Nah, saya diajak ke Jakarta bersama 4 teman-teman yang sudah tergabung dalam SPMW itu ke Jakarta. Saya membayangkan SPMI itu di Jakarta gedungnya mewah, tingkat gitu ya. Ternyata begitu saya sampai sana itu rumah yang sudah hampir ambruk gitu. Itu di luar ekspektasi saya gitu. Kirain ini kantor di Jakarta itu, ya bayangan saya itu kantornya kayak gedung-gedung tinggi gitu ya. Ternyata tidak. Begitu saya masuk ke sana, tempatnya kumuh, banyak korban. Bahkan di situ tuh banyak kasur-kasur yang kena darah dari korban yang muntaber. Di sana itu teman-teman itu berbaur gitu. Teman-teman saya lihat itu sangat akrab, sangat solid gitu. Karena di situ tuh orang-orang yang pernah menjadi korban semua, mereka bercerita kenapa saya di SBMI gitu, dan yang selama ini ya seperti ini yang saya cari gitu. Saya juga korban gitu. Saya juga dulu butuh sekali pertolongan seperti kalian-kalian yang dulu alami gitu. Saya rasa SBMI ini adalah rumah untuk semua pekerja migran, rumah untuk keluarga pekerja migran. Dan di rumah ini adalah satu-satunya rumah yang benar-benar melindungi teman-teman. Lakukan untuk orang lain melalui rumah ini. Rumah yang namanya SBMI. Rumah yang benar-benar didirikan oleh teman-teman yang pernah mengalami korban, mengalami ketertindasan, mengalami ketidakadilan, mengalami banyak hal yang begitu menyakitkan. Dan di rumah ini adalah rumah untuk memperjuangkan teman-teman yang lain. Tidak ada rumah seperti SBMI yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa memulihkan kita. Karena percayalah, suatu saat Tuhan akan memberikan sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dengan di SBMI. Semua perjuangan pasti akan menghasilkan, meskipun kita tidak tahu cara Tuhan seperti apa dan kapan itu akan diberikan oleh Tuhan untuk kita. Mereka yang mengalami kekerasan mental ketika pulang menjadi depresi. Cukup luar biasa tantangannya, karena tidak hanya mengalami kecelakaan kerja yang membuat saya trauma ya, tetapi ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh senioritas sesama pekerja migran dan juga oleh majikan. Dipulangkan dari Malaysia, tetapi melalui Batam, dan ternyata giginya itu dicabut, lidahnya digunting, dan tulang belakangnya itu dipukul
Dan itu saya datang ke sana sendiri dan melihat kondisinya sendiri itu sangat memprihatinkan. Dan saya sangat sedih gitu loh melihat kondisinya yang seperti itu. Dan saya bergabung di SPMI menjadi volunteer selama kurang lebih 3 tahun saya di nasional dengan kondisi yang cukup memprihatinkan sebenarnya, karena di situ bersama dengan banyak teman-teman korban pekerja migran yang lain deportasi dari Malaysia itu ada ratusan setiap minggunya. Saya akan berkomitmen di organisasi SPMI untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Jadi komitmen itu saya tidak bisa saya belum bisa melepas dari itu, sehingga di dalam rumah tangga saya meskipun ada konflik dan sebagainya, saya tetap berjalan. Saya tetap memilih berjalan di SPMI. Meskipun di dalam rumah tangga saya tidak baik-baik saja. SPMI ini yang membawa saya. Dengan nama SPMI ini membawa saya hingga sampai saat ini saya berada di sini. Hingga sampai saat ini saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Dan saya rasa ketika saya tidak berorganisasi, saya tidak akan mendapatkan ini semua. Saya tidak akan mendapatkan ilmu, saya tidak akan mendapatkan saudara-saudara saya yang sangat baik, dan saya tidak akan dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang yang berwawasan tinggi dan orang-orang yang tidak merendahkan satu sama lain. Saya tuh menganggap kalau SPMI bukan hanya sekedar organisasi yang harus diikuti gitu ya, tapi saya menganggap SPMI menjadi rumah saya. Nah, saya sudah berpikir, ini nanti saya sudah nggak jadi pengurus, teman-teman nasional atau daerah itu wis gak bakalan itu lah nang omah iki aku wis ternyata setelah kesini itu ya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersilaturahmi, untuk kita bisa bertemu, itu malah semakin sering banyak kegiatan yang teman-teman itu bisa datang ke rumah. Masih tetap terjalin silaturahmi dan mungkin memang Tuhan masih memberikan jalan ya. Saya itu tidak boleh berhenti. Jadi kayak gitu. Saya sudah bisa membantu orang, hidup saya sudah bermanfaat gitu. Jadi intinya memang semuanya segalanya butuh uang itu memang, tetapi kita masih bisa memakai bahwa uang bukan segalanya, itu masih kita bisa pakai saat ini kok. Meskipun gak oleh duit, kok ya gelem. Saya tuh dari dulu itu memberikan sugesti kepada diri saya ya. Ketika kamu berbuat baik dan kamu berusaha, itu pasti Tuhan akan memberikan jalan rezeki dari segala arah. Karena di SPMI kita berorganisasi ini bukan apa yang kita dapat dari SPMI, tapi apa yang kita bisa berikan untuk SPMI. Perluasan jaringan lebih banyak lagi sehingga kita tidak bersendiri lagi, tapi ada banyak pihak yang bisa bekerja sama dengan SPMI Untuk lebih baik, transparan, Tetap berjuang untuk buruh migran yang tidak beruntung. harus ditingkatkan untuk SDM yang ada di kestrukturan. Semakin membantu para buruh migran yang kesulitan di luar sana dan tidak bisa kembali ke negara Indonesia tercinta. SBMI luar biasa.